Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa sebangsa dan setanah air. Pada sesi sebelumnya, saya sudah memaparkan gambaran tentang sistem ekonomi. Dan bangsa Indonesia selama ini berada dalam cengkraman sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini telah membuat berbagai ketimpangan dan kerusakan keseimbangan di berbagai aspek kehidupan. Secara umum, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan dalam sistem ekonomi Pancasila, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus seimbang. Produksi harus sesuai kebutuhan dan tidak boleh berlebih-lebihan, karena Tuhan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Tuhan juga melarang produksi barang yang merusak kesehatan atau lingkungan. Nah, dalam sesi kali ini, kita akan mengulas lebih dalam gambaran sistem ekonomi Pancasila, menyambung dari materi sebelumnya dengan judul Tegaknya Pancasila akan meruntuhkan sistem kapitalisme bagian kedua. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa secara umum kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ketiganya harus seimbang. Gambaran model keseimbangan ekonomi sebenarnya ada dalam diri kita, yaitu sistem keseimbangan biologis pada tubuh manusia. Perlu diketahui bahwa sistem biologis pada tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling seimbang dan sempurna dibanding makhluk biologis lainnya. Dan Tuhan juga memerintahkan manusia untuk selalu menjaga sistem keseimbangan dalam tubuh mereka. Sistem biologis tubuh manusia adalah acuan dalam menata sistem ekonomi. Dan bagaimana kita menjaga keseimbangan tubuh kita, seperti itulah seharusnya kita menjalankan dan mengendalikan aktivitas ekonomi di negeri ini. Kemudian masuk lebih detail. Bagaimana gambaran mekanisme produksi yang mengacu pada sistem biologis tubuh manusia. Produksi di sektor hulu seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain yang merupakan sektor usaha terbesar dikerjakan oleh masyarakat atau swasta. Sektor usaha ini identik dengan otot-otot luar dari tubuh kita seperti tangan, kaki, dan otot luar lainnya, yang kesemuanya itu bekerja untuk mendapatkan asupan makanan bagi tubuh kita. Tuhan memerintahkan apa yang kita makan harus baik dalam arti tidak merusak kesehatan, dan harus halal dalam arti bukan hasil merampas dari pihak lain. Demikian pula masyarakat dalam berproduksi. Tidak boleh menghasilkan barang yang merusak kesehatan dan lingkungan, serta tidak boleh merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya hasil panen dari sektor hulu dibeli oleh badan usaha milik negara dengan harga yang layak, yakni harga yang sesuai dengan biaya dan keuntungan yang wajar, dan kemudian diolah menjadi barang konsumsi. Nah, peran BUMN ini identik dengan fungsi organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia. Dalam mekanisme produksi ini, peran dan kewajiban pemerintah antara lain adalah: yang pertama adalah mengatur sektor-sektor usaha produksi dan menetapkan kuota pada masing-masing sektor secara seimbang, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Kemudian menjamin lapangan usaha bagi masyarakat atau swasta. Pemerintah juga harus membekali dengan pelatihan usaha kepada masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan perumahan yang memadai di sekitar lokasi usaha. Lokasi rumah harus dekat dengan lokasi usaha, agar masyarakat bisa bekerja lebih optimal dan lebih efisien. Berangkat dan pulang kerja tidak mengeluarkan energi yang besar. Dengan pola ini akan terjadi penghematan pemakaian BBM yang cukup besar seperti selama ini. Pemerintah wajib memberikan bantuan permodalan usaha kepada masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan aktivitas produksi. Dan yang terakhir, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian pasar dan harga yang layak. Sementara itu, kewajiban masyarakat atau swasta dalam mekanisme produksi antara lain: yang pertama adalah menerima apapun jenis usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.
kemudian mengikuti pelatihan usaha dengan sungguh-sungguh, siap direlokasi di berbagai wilayah, mampu menjalankan aktivitas usaha secara profesional, dan terakhir adalah menjual produksi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kemudian bagaimana dengan ketentuan ekspor-impor barang? Tidak semua bahan atau barang bisa disediakan dari dalam negeri. Begitu juga dengan adanya permintaan barang dari luar. Untuk itu, maka perlu diatur ekspor-impor barang sebagai berikut. Yang pertama adalah barang yang diimpor memang merupakan barang kebutuhan utama yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, ekspor atau impor barang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara demand dan supply. Yang ketiga, ekspor barang untuk permintaan dari luar harus mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir, perlunya impor produk-produk teknologi yang dilakukan oleh pemerintah untuk proses transfer teknologi. Demikian gambaran produksi yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian bagaimana dengan kegiatan distribusi dan konsumsi yang berlandaskan Pancasila? Perlu diketahui bahwa kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi adalah jembatan antara produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, produksi harus sama dengan distribusi, harus sama dengan konsumsi. Adapun ketentuan dalam distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi, maka distribusi semua bahan kebutuhan pokok harus dikendalikan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya BBM seperti saat ini. Yang kedua, distribusi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan proporsional atau seimbang. Untuk wilayah dengan jumlah penduduk sedikit, maka kebutuhan distribusi barang juga sedikit. Begitu pula sebaliknya. Nah, sedangkan untuk ketentuan konsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan atau melakukan penimbunan barang. Yang kedua, tidak boleh mengkonsumsi barang yang merusak kesehatan atau mencemari lingkungan. Lebih jelasnya, berikut digambarkan mekanisme distribusi dan konsumsi. Sama dengan mekanisme produksi yang mengacu pada sistem biologis tubuh manusia yang sangat seimbang. Begitu juga dengan sistem distribusi dan konsumsi. Barang-barang yang sudah diolah oleh pabrik pengolahan bahan, selanjutnya oleh unit usaha distribusi badan usaha milik negara, didistribusikan ke seluruh konsumen secara proporsional. Kerja BUMN yang bergerak dalam sektor distribusi barang kebutuhan pokok ini identik seperti kerja organ jantung yang memompa darah yang berisi asupan nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh kita secara proporsional. Dalam hubungan transaksi antara produsen, distributor, dan konsumen, maka dibutuhkan uang sebagai alat tukar barang dan jasa untuk mempermudah transaksi. Ketentuan uang sebagai alat tukar barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah uang yang beredar harus disesuaikan dengan jumlah nilai barang dan jasa yang beredar, agar nilai uang selalu stabil. Yang kedua, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditi yang bisa mendatangkan keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke sistem anggaran negara. Dalam skala makro, negara sama dengan perusahaan besar. Negara harus dikelola secara profesional untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sebagai sebuah perusahaan, maka negara harus membuat rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran yang logis dan terukur. Tujuannya agar jangan sampai perusahaan rugi atau defisit karena pengelolaan yang tidak efektif dan efisien. Nah, bagaimana dengan anggaran pendapatan belanja negara Republik Indonesia atau APBN RI? Rencana APBN RI yang disusun pakar-pakar ekonomi kenamaan ternyata dalam realisasinya selalu besar pasak daripada tiang.
Sungguh suatu manajemen negara yang sangat tidak profesional. Negara dengan karunia kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tapi karena tidak dikelola secara profesional, secara efektif dan efisien, maka setiap tahun harus menanggung ketekoran pendapatan. Sehingga harus gali lubang, tutup lubang. Parahnya, lubang yang digali selalu lebih besar daripada lubang yang ditutup. Sehingga utang negara selalu membengkak setiap tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, sebagian besar hasil eksploitasi sumber daya alam masuk ke kantong-kantong kaum kapitalis. Yang kedua, terlalu banyak lembaga-lembaga negara, terlalu banyak pegawai yang tidak profesional, tidak produktif, sehingga semakin berat beban pengeluaran negara. Kemudian dana operasional pemerintah dan proyek-proyek pembangunan sangat syarat dengan kebocoran anggaran. Jadi pendapatan yang masuk ke kas negara sangat minim, sementara beban pengeluaran operasional pemerintah tetap besar, dan pembangunan harus terus digenjot. Sehingga anggaran mengalami defisit dan ujung-ujungnya harus hutang lagi dan hutang lagi. Nah, bagaimana dengan sistem anggaran yang berdasarkan Pancasila? Perlu diketahui, negara adalah milik Tuhan Sang Pencipta. Dan Tuhan mengendaki negara yang sehat, yakni negara yang sejahtera dalam keseimbangan. Negara yang sehat sama dengan perusahaan yang sehat, dan kriterianya adalah sebagai berikut. Rakyat harus sejahtera, sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam terjaga keseimbangannya, keuangan negara surplus tidak defisit, pembangunan berkembang dan tidak bergantung pada hutang. Karena negara adalah milik Tuhan, maka setiap manusia yang berusaha dalam negara tersebut harus menyisihkan pendapatan dan kekayaan yang melebihi batas standar untuk disetorkan negara sebagai pajak dan menjadi sumber pendapatan negara. Pajak-pajak tersebut antara lain meliputi pajak pendapatan usaha masyarakat atau swasta, pajak pendapatan pegawai badan usaha milik negara, pajak pendapatan pegawai pemerintah, pajak kekayaan rakyat, setoran keuntungan badan usaha milik negara, dan lain-lain jenis pajak jika diperlukan. Dan alokasi anggaran pajak adalah untuk menjaga kehidupan negara tetap sehat, makmur dan seimbang. Antara lain, prioritas adalah untuk jaminan sosial masyarakat yang kurang mampu, untuk gaji pegawai yang mengatur atau mengelola negara. Dalam hal ini adalah pegawai pemerintah. Selebihnya baru untuk biaya operasional pemerintah, dana pembangunan, dan lain-lain. Kemudian kriteria orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial antara lain orang-orang fakir, yakni orang-orang yang secara fisik sudah tidak mampu bekerja optimal sehingga tidak punya pendapatan atau pendapatannya di bawah kelayakan. Orang-orang miskin, yakni orang-orang yang pendapatan atau produktivitasnya belum memenuhi standar minimal kelayakan. Warga baru atau orang yang baru memulai usaha sehingga belum berpenghasilan. Orang yang gagal usaha dan mempunyai tanggungan pinjaman. Orang yang tidak bisa bekerja atau melakukan usaha produktif karena mendapat tugas dari negara. Dan kriteria-kriteria yang lain yang tidak bisa mencukupi standar kebutuhan hidup minimal. Sedangkan alokasi surplus dari anggaran negara penggunaannya adalah sebagai berikut, yakni sebagai dana cadangan negara dan untuk tambahan anggaran pembangunan di tahun berikutnya. Namun jika target pendapatan negara tidak tercapai, agar keuangan negara tidak mengalami defisit, maka negara harus melakukan efisiensi untuk menekan pengeluaran. Antara lain, pengurangan anggaran pembangunan, efisiensi biaya operasional pemerintah, sampai pengurangan gaji pegawai pemerintah jika diperlukan. Jadi semua ikut menanggung beban risiko atas kemerosotan ekonomi. Dan ini salah satu kunci ketahanan ekonomi. Selanjutnya bagaimana dengan target pertumbuhan produksi atau ekonomi? Dalam sistem kapitalisme yang serakah dan haus akan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi mutlak harus dicapai setinggi mungkin dengan berbagai upaya. Kalau ekonomi tidak tumbuh atau bahkan minus,
maka negara dalam kondisi resesi atau krisis. Inilah gambaran lemahnya sistem ekonomi kapitalis. Nah, bagaimana pertumbuhan ekonomi menurut kacamata Pancasila? Ingat, sumber daya alam adalah milik Tuhan. Kita harus memanfaatkan sesuai kebutuhan yang wajar dan tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi pertumbuhan ekonomi harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ketika ekonomi tidak tumbuh, tidak perlu disikapi secara panik. Hal tersebut sangat wajar. Ekonomi tidak tumbuh ketika tidak ada pertumbuhan kebutuhan. Kemudian ekonomi Pancasila sama sekali tidak bergantung pada investor-investor yang selalu haus keuntungan. Jadi tidak ada kekhawatiran investor menarik dananya karena tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ekonomi yang tidak tumbuh juga sebagai ujian atau latihan terhadap ketahanan sistem ekonomi sosial yang seimbang. Demikianlah gambaran dari keseluruhan ulasan sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya pasti akan muncul pertanyaan di benak para pemirsa. Apa yang terjadi jika tatanan yang berlandaskan Pancasila benar-benar tegak di bumi Indonesia? Lebih spesifik lagi, pertanyaan yang penuh penasaran adalah bagaimana dengan perlakuan aset kaum kapitalisme jika Pancasila benar-benar tegak di bumi pertiwi ini? Aset para kapitalis adalah hasil memeras rakyat dan menjarah sumber daya alam, sehingga harus diambil alih oleh negara dan dikelola untuk kemakmuran bersama berlandaskan sistem keseimbangan. Kondisi ini sudah pernah terjadi pada aset-aset Belanda setelah Indonesia merdeka. Aset-aset tersebut pengelolaannya beralih ke badan usaha milik negara. Tapi sayangnya bangsa ini tidak siap dengan konsep manajemen pengelolaan BUMN yang ideal, pengelolaan yang seimbang dan profesional. Dan kalau bangsa ini komitmen dengan penghapusan penjajahan dari bumi Indonesia, seharusnya bukan hanya aset-aset milik Belanda saja yang diambil oleh negara, tapi aset-aset para kapitalis yang lain yang sudah memeras sumber daya manusia dan sumber daya alam bangsa ini juga harus diambil alih oleh negara. Pertanyaan yang lain adalah bagaimana dengan nasib badan usaha milik negara yang sangat tidak profesional seperti saat ini? Badan usaha milik negara harus dikelola secara profesional dan berkeadilan. Sistem pengupahan harus dihitung berdasarkan produktivitas kerja, bukan atas dasar posisi jabatan dalam perusahaan. Jumlah pegawai harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Kelebihan pegawai akan dialokasikan ke sektor usaha-usaha yang produktif melalui program transmigrasi. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana konversi jutaan pegawai pemerintah yang tidak produktif jika tegak tatanan keseimbangan. Tegaknya tatanan keseimbangan di bumi pertiwi ini berarti harus dilakukan perubahan tatanan secara mendasar. Negara harus profesional. Lembaga-lembaga yang tidak efektif atau tidak diperlukan harus dilikuidasi. Dan jutaan pegawai yang selama ini tidak produktif, hidup seperti benalu yang menempel pada tanaman inangnya, harus dikonversi menjadi tenaga-tenaga kerja di sektor usaha produktif. Apakah itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Pemerintah akan memberikan pelatihan usaha, permodalan, dan jaminan kepastian pasar. Mereka harus siap ditransmigrasikan di daerah yang dengan tingkat kepadatan penduduknya masih rendah. Dengan pola tersebut akan terjadi pemerataan sektor usaha, pemerataan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan. Dari keseluruhan pemaparan di atas, maka bisa digambarkan kondisi ekonomi bangsa ini seperti tubuh yang dicengkeram dan digerogoti sel-sel kanker stadium parah, sudah menyebar kemana-mana. Sel-sel kanker identik dengan para kapitalis yang serakah, tumbuh secara ekstrim, menguasai dan menghisap nutrisi yang menjadi hak mayoritas masyarakat lain yang tertindas.
semakin lama bangsa ini akan semakin lemah dan berjalan menuju kehancurannya. Oleh karena itu, bangsa yang sudah sekarat ini harus disehatkan kembali, dibersihkan dari sel-sel kanker kapitalisme sampai ke akar-akarnya, dengan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara secara benar, menegakkan tatanan kehidupan yang seimbang. Demikian gambaran sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang berlandaskan keseimbangan. Selanjutnya bagaimana dengan gambaran sistem hukum yang seimbang, sistem hukum yang berkeadilan? Ikuti kelanjutan pemaparan pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.